Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jidan Misbahul Munir akan menjelaskan pembelajaran mengenai radiasi elektromagnetik melalui video pembelajaran interaktif berikut. Nah, apakah kalian sudah siap, anak-anak? Supaya mempersingkat waktu, mari kita mulai sekarang. Nah, sebenarnya apa sih radiasi elektromagnetik itu? Kalian mungkin agak jarang gitu mendengarnya. Tapi kalau yang gelombang elektromagnetik, kemungkinan kalian pernah mendengarnya. Jadi radiasi elektromagnetik itu bisa kita artikan sebagai gelombang elektromagnetik. Seperti yang akan kalian pelajari nanti, gelombang elektromagnetik itu kebalikan dari gelombang mekanik. Berarti gelombang yang mampu merambat tanpa melalui medium perantara. Hal ini hanya bisa terjadi jika muatan dipercepat. Ya, muatan elektronnya itu yang dipercepat sehingga menghasilkan medan listrik dan medan magnetik yang saling tegak lurus terhadap arah rambatannya. Muatan listrik yang dipercepat ini yaitu ada elektron itu bergetar dan bisa kita sebut sebagai arus bolak-balik. Jadi syaratnya itu harus arus AC, tidak boleh arus DC, agar muatan tersebut mengalami percepatan. Jika hanya diam, maka ada medan listrik. Kalau hanya bergerak tapi tidak ada percepatan, hanya ada kecepatan konstan, maka hanya ada medan listrik dan medan magnet. Jadi gelombang elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik akan terjadi jika muatan tersebut dipercepat. Nah, lalu gimana sih awal mula penemuan dari radiasi elektromagnetik ini? Pertama kali itu dikemukakan oleh Maxwell melalui hipotesisnya pada 4 hukum, yaitu hukum Ampere, hukum Faraday, hukum Ampere pada muatan yang nol, dan hukum Maxwell, di mana dia menduga bahwa gelombang elektromagnetik itu memang ada dan cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, termasuk golongan tersebut, yang mana dirumuskan sebagai C sama dengan 1 per akar epsilon 0 kali nu 0. Epsilon 0 ini merupakan simbol untuk permitivitas vakum yang menyatakan sifat kelistrikan. Sedangkan nu 0 ini menyatakan permeabilitas vakum yang menyatakan kemagnetan. Untuk epsilon 0 ini nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Sedangkan untuk nu 0 ini nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. Untuk C itu adalah cepat rambat gelombang cahaya. Lalu hal ini dibuktikan oleh Heinrich Hertz. Ini dia orangnya. Dia meyakini bahwa apa yang dihipotesiskan oleh Maxwell itu benar melalui percobaan pada kumpalan Rumkop. Ya, ini namanya kumpalan Rumkop. Bagian percobaannya seperti ini. Ketika arus AC itu dialirkan, maka akan ada yang namanya percikan di ujungnya ini. Ternyata percikannya ini malah merambat ke kawat loop yang berada cukup jauh. Ini menandakan bahwa gelombang itu dapat merambat tanpa melalui medium perantara, seperti halnya udara, air, ataupun zat padat. Lalu kita bahas tentang macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik. Kalian lihat ini, untuk spektrumnya dibagi menjadi 7, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, sinar tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ini bisa kalian lihat dari frekuensinya dan panjang gelombangnya. Kalau di sebelah kiri, mulai dari kiri ke kanan, itu frekuensinya akan semakin besar. Kalau hanya dari kanan ke kiri, maka panjang gelombangnya yang akan semakin besar. Semakin besar frekuensi, maka akan semakin besar energinya. Nah, lalu kita ketahui apa saja sih penerapan dari masing-masing gelombang ini. Merepresentasikan apa saja mereka. Nah, di sini ada banyak pilihan.
Mari kita pilih satu persatu. Mulai dari gelombang radio. Untuk gelombang radio, itu contoh penerapannya seperti antena pemancar. Yang tinggi-tinggi itu, dia mampu memancarkan gelombang radio. Karena yang pertama kali dipancarkan itu merupakan radio, barang elektronik yang dipancarkan dengan gelombang yang sangat besar ini. Kemudian ada yang namanya satelit, lalu satelit TV, dan juga handphone yang kita gunakan. Kan ada yang namanya sinyal di handphone, itu memakai gelombang radio. Jadi inilah contoh-contohnya. Kemudian untuk gelombang mikro, kita tekan yang ini. Contohnya adalah gelombang radar. Jadi pada gelombang radar ini sangat berguna, membantu keamanan pendaratan pesawat terbang komersial. Dengan menggunakan radar, cuaca pendaratan yang buruk tidak lagi merupakan hambatan bagi pendaratan pesawat di bandara-bandara besar. Jadi radar ini memancarkan suatu gelombang mikro, kemudian dipantulkan, dan begitu juga pesawat. Jadi bisa terdeteksi gitu. Di mana radar sendiri berarti mencari dan menentukan jejak sebuah benda dengan menggunakan gelombang mikro. Untuk pesawat radar ini memanfaatkan sifat pemantulan gelombang tersebut. Selain pada pesawat dan radar, kita bisa menemuinya pada gelombang rangkaian televisi atau closed circuit television untuk mengirim laporan gambar hidup televisi dari kendaraan penyiar yang berada di lapangan ke studio. Misalnya untuk siaran langsung pertunjukan musik, ataupun pertunjukan bola, ataupun pertunjukan yang meliput suatu siaran. Nah, disinilah kita dapat melihat siarannya. Kemudian ada yang namanya microwave. Ini kepanjangannya ya, microwave. Jadi, jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan benda itu. Misalnya makanan kita buat ke dalam microwave. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dalam selang waktu yang sangat singkat. Jadi sangat menguntungkan. Jadi inilah contoh dari gelombang mikro. Selanjutnya, mari ke sinar inframerah. Contoh dari sinar inframerah itu bisa kita lihat ada termogan. Jadi termogan ini bisa untuk mengukur suhu. Misal apakah mereka itu teridentifikasi panas badannya, misalnya kena COVID atau semacamnya gitu. Jadi bisa dideteksi suhu dari organisme ataupun suhu dari suatu benda. Tapi biasanya ini hal yang berkaitan dengan organisme makhluk hidup gitu seperti manusia yang bisa terdeteksi panasnya melalui pemantulan sinar inframerah. Lalu contoh lainnya adalah remote televisi. Remote televisi itu kita nggak bisa lihat cahayanya, tapi kalau Anda pakai kamera handphone, Anda utak-atik gitu kamera remote TV-nya, akan terlihat sepintas cahaya warna putih. Kalau kita lihat dengan lensa yang lebih detail, maka cahaya tersebut merupakan dominan warna merah, sesuai dari namanya infrared atau inframerah. Dan kemudian contoh lainnya yaitu spektroskopi inframerah yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mempelajari struktur molekul. Sinar inframerah dihasilkan oleh getaran atom-atom dalam suatu molekul. Getaran atom dalam suatu molekul akan memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi-frekuensi yang khas dan daerah inframerah. Ini sangat berguna dalam menyelidiki aktivitas molekul di dalam suatu bagian-bagian biologis. Contoh selanjutnya adalah alarm maling atau sistem alarm inframerah. Jadi untuk sinar inframerah ini ternyata nggak bisa dilihat ya dengan mata kita, seperti yang kita lihat pada sinar emot ini. Jadi maling itu nggak tahu bahwa ada sinar inframerah yang melintasi pintu rumah. Jadi ketika dia berhasil membobol lingkungan rumah, maka akan berbunyi. Berhubung sinar tersebut terputus oleh gerakan seorang gitu, misalnya maling masuk ke rumah, jadi ketahuan deh. Ini sangat bagus ya. Meskipun harganya lumayan mahal. Oke, mari kita lanjut ke penerapan selanjutnya, yaitu sinar tampak.
Sinar tampak atau cahaya tampak ini bisa kita lihat artinya ya, yang terdiri dari 7 buah warna utama, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau medico hibinio. Nah, jadi sebenarnya cahaya yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan gabungan ataupun salah satu dari ketujuh warna dasar ini. Sedangkan cahaya lainnya kan nggak terlihat. Dengan demikian, ruang lingkup cahaya yang kita lihat itu atau gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat sangatlah terbatas. Kalau pengen lihat contoh yang lebih nampak, itu bisa kita temui pada laser atau sinar laser pada mainan gitu. Disitulah contoh penerapannya. Selain itu, sinar atau cahaya tampak ini disebut juga dengan sinar biru yang biasa kita temui pada sinar-sinar handphone. Sebenarnya tidak berbahaya, tapi kalau terlalu sering maka akan mengakibatkan adanya penumpukan radiasi pada mata. Oke, selanjutnya adalah ultraviolet. Mungkin sebagian dari kalian pernah dengar ya sinar ultraviolet ya dihasilkan oleh matahari. Itu benar, ada sinar ultraviolet yang tembus dari lapisan stratosfer. Sebenarnya lapisan stratosfer kita itu cukup kuat untuk menghindari adanya atau menahan sinar UV lewat lapisan ozonosfer. Namun ada sebagian yang lolos. Sebagian itu sebenarnya juga berguna bagi tanaman untuk fotosintesis. Namun sinar ultraviolet juga berbahaya pada kulit. Misal UVA yang bisa mengakibatkan keriput dan UVB yang bisa mengakibatkan ruam-ruam hitam ataupun kanker kulit. Sedangkan keuntungan dari sinar ultraviolet bisa kita lihat pada sinar ini ya. Sinar pada lampu LED. Biasa ditemui pada lampu-lampu yang ada pakai dalam konser ataupun dalam mendeteksi keaslian uang ataupun tanda tangan yang penerima uang yang biasa kita temui di teller bank. Jadi itu pemanfaatan dari sinar ultraviolet. Selanjutnya sinar X. Mungkin kalian pernah dengar apa itu sinar X. Sinar X ini terkenal karena mampu melihat struktur padat di dalam tubuh organisme. Jadi ini digunakan dalam bidang kedokteran untuk melihat apakah ada kerusakan gitu di bagian tubuh manusia. Kelihatan kerangkanya lewat sinar X. Ini sinar yang cukup kuat dan sebenarnya cukup berbahaya jika terlalu sering. Jadi sekali-kali saja. Namun berbeda jika itu digunakan di bandara, yaitu untuk mendeteksi adanya benda-benda logam atau senjata tajam yang dibawa lewat bandara. Maka harus diletakkan di benda ini untuk memeriksa apakah ada suatu benda yang janggal yang dibawa di dalam bandara. Jadi terdeteksi meskipun kita tidak membuka koper yang dibawa oleh penumpang, kita dapat tahu apa sih yang mereka bawa. Nah, jadi itu keuntungannya di sini. Sinar X biasa juga dipakai dalam radiologi. Kemudian yang lebih kuat atau yang paling kuat itu sinar gamma. Sinar gamma itu merupakan gelombang elektromagnetik yang frekuensinya paling tinggi dengan panjang gelombang yang sangat pendek, sehingga energinya itu juga sangat tinggi. Kegunaan yang pertama dalam bidang radiologi yaitu untuk menyembuhkan penyakit kanker. Mungkin lebih tepatnya agar menghentikan perkembangan kanker ya, agar tidak menjadi ganas gitu. Nah, lama-kelamaan kanker tersebut akan mati karena adanya energi yang dikenainya. Semakin besar energi, maka kanker tersebut nantinya akan hancur secara perlahan melalui sinar gamma. Namun ini sangat berbahaya jika terpancar pada manusia ya, di organ tubuh yang sehat, akan terjadi mutasi genetik. Selain itu, penggunaan sinar gamma dapat kita temui pada mendeteksi kecacatan logam. Logam yang cacat artinya logam tersebut ada kerusakan. Agak susah mendeteksinya dengan mata telanjang. Oleh karena itu dibutuhkan pendeteksi logam menggunakan gamma ray
Ini akan memberikan pemantulan terhadap sinar tersebut, apakah ada bagian yang rusak dalam logam yang dideteksi. Nah, jadi kita dapat tahu apakah logam ini merupakan produk unggulan untuk dibuat suatu proyek, suatu benda-benda. Contoh lainnya juga ditemukan pemanfaatannya untuk mensterilisasi alat-alat kedokteran. Sinar gamma jadi daripada kita mencuci dengan air yang nyata-nyatanya ada mikroorganisme ataupun alkohol yang bisa saja itu melenturkan kualitas logam, mending pakai sinar gamma untuk membersihkan atau mensterilisasi alat-alat kedokteran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, terima kasih atas perhatian kalian. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.